Ya, oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada siang hari ini ya, kita ketemu lagi di mata kuliah termodinamika. Untuk yang offline ini kelas A ya. Kemudian yang virtual itu ada di kelas B dan kelas C. Lalu untuk yang sudah bergabung ya di virtual Zoom, suaranya bisa masuk untuk suara ya, untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Jelas, Pak. Pak. Kedengar, Pak. Ya, yang sudah eh, masuk di virtual Zoom bisa mengaktifkan eh, on cam-nya untuk bukti kehadiran ya di sore hari ini untuk mata kuliah termodinamika kelas hybrid antara kelas A yang dilakukan secara offline dan kelas B dan C menggunakan virtual Zoom. Ya, jadi di pertemuan ini merupakan pertemuan eh, kelanjutan ya atau continue dari pertemuan yang sebelumnya di minggu sebelumnya itu sudah diceritakan mengenai eh, meng- mengenai katup ya atau pulp yang fungsinya bisa mengatur flow atau aliran serta bisa mereduksi perpindahan panas. Nah, kemudian lalu bagaimana di bagian tahap selanjutnya atau kondisi yang selanjutnya untuk hal tersebut jika di bagian ini dipergunakan dalam hal bidangnya adalah di termodinamika. Ya, yang di virtual Zoom ya, untuk yang di virtual Zoom tampilan share screen-nya sudah bisa masuk. Masuk, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, di pertemuan yang sebelumnya diceritakan tentang katup ya, atau pulp yang jenisnya ada bentuknya itu katupnya bisa diatur dengan sudut pembukaan bisa misalkan 10 derajat, 20 derajat, dan sampai 360 derajat bukaan penuh, atau ada juga yang model pulpnya itu atau katupnya ini menggunakan media berpori dan menggunakan bagian pipa kapiler. Selanjutnya di bagian ini ada semacam ilustrasi ya. Ini adalah ilustrasi dari eh, kondisi yang berbeda. Ada kenapa dikatakan berbeda? Yang pertama ada di gambar, ini ada gambar satu yang digambarkan diilustrasikan di sini ada warna merah ya atau warna hot hot water dan ini adalah cool water. Nah, yang membedakan antara eh, saluran masuk satu dan dua ini adalah arah panahnya atau directionnya, yang satu dari kiri ke kanan, kemudian yang ini dari kanan ke kiri. Selain itu ada juga yang perbedaan dalam hal fluida yang dialirkan. Nah, fluida ini yang dialirkan itu yang di bagian sini memiliki temperatur lebih tinggi di bagian masuknya dan ini fluidanya dengan temperaturnya lebih rendah. Perbedaan suhu antara fluida yang masuk dengan fluida yang masuk dari sisi kiri dan kanan mempunyai perbedaan suhu, terjadilah proses eh, pencampuran ya. Pencampuran
panas dengan fluida yang temperaturnya lebih rendah. Nah, di proses pencampuran ini terjadi proses perpindahan panas, panas yang berpindah ya, panas tersebut mengalami perpindahan dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Kemudian proses tersebut terjadi di bagian sini dan di bagian inilah adanya saluran keluar. Saluran keluar itu ya bisa saja bentuknya seperti ini, tidak ada lubang-lubang kecil. Kemudian bisa saja di saluran keluar itu divariasikan dengan bentuk yang lain. Nah, apa yang bisa diambil dari ilustrasi bagian ini? Yang pertama adalah ini kondisinya sistem terbuka. Kalau yang di pertemuan sebelumnya ya, di minggu-minggu sebelum itu ada namanya closed system. Nah, sistem terbuka itu seperti ini. Mudahnya membayangkan apa yang dimaksud dengan apa yang dinamakan dengan sistem, apa yang dinamakan dengan lingkungan. Sistem yang terbuka seperti ini, jadi ada fluida masuk dan fluida keluar. Keluarnya ini dari bagian ini dia tidak masuk lagi ke sini ya, atau tidak masuk lagi ke bagian ini. Jadi circle-nya ketika keluar dari sistem ya sudah langsung terbuang ke bagian di lingkungannya. Inilah yang dinamakan dengan sistem terbuka. Kemudian sistem terbuka ini di bagian selanjutnya bisa dilakukan analisis dengan pendekatan hukum pertama ya. Hukum pertama termodinamika yang intinya adalah energi itu ditransformasikan atau dipindahkan, dirubah ke dalam bentuk yang lain ya. Jadi energi itu energi teorinya ya, hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain. Kemudian apa yang dilihat di bagian ini konteksnya adalah dalam konteks ini energi termal dari aliran panas dari sini ya, dari aliran panas hot water bercampur dengan energi termal dari air yang dingin. Total energi yang ada dalam sistem dipertahankan sehingga panas dari air panas ditransfer ke air dingin hingga tercapai suhu campuran yang seimbang. Nah, di bagian inilah yang dinamakan dengan keseimbangan energi. Jadi energi yang masuk harus sama dengan energi yang dikeluarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nah, dan lalu yang bagian berikutnya ini masih menjelaskan ini ya. Di bagian ini kenapa sering kali berulang karena ini adalah pemahaman fundamentalnya, dasarnya dari termodinamika itu seperti apa sih termodinamika itu. Kemudian di bagian selanjutnya perpindahan panas atau kalor tersebut terjadi antara dua aliran. Jadi ada aliran hot water dan cool water dengan ketentuan suhu yang berbeda. Selanjutnya suhu berbeda inilah yang nantinya terjadi proses pencampuran. Kemudian proses pencampuran terjadi antara dari energi yang lebih tinggi ya, dari energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi kalau ini dibahasakan ke dalam bahasa kuantitatif berupa angka, misalkan yang ini masuknya suhunya adalah 100 derajat Celcius dan ini suhunya lebih rendah ya, 30 derajat Celcius. Jadi nanti heat atau energi panas tersebut akan berpindah ke temperatur yang lebih dingin, fluida yang lebih dingin. Nah,
keseimbangan termal setelah air panas dan air dingin bercampur dalam sambungan T. Nah, di bagian ini adalah proses penyimbangan energi. Jadi energinya mengalami keseimbangan ya di bagian T elbow tersebut. Jadi masuknya adalah panasnya, energi panas yang masuk akan sama dengan energi yang dikeluarkan. Ya, lalu yang berikutnya kalau dilihat di bagian selanjutnya ada hukum kekekalan konservasi massa. Hukum konservasi massa misalnya ini massa M.1 dan di sini ada M.2 ya. M. Itu artinya ada massa yang mengalir. Misalkan di bagian ini massa yang mengalirnya itu 10 kg per second. Lalu di bagian ini massa yang mengalirnya adalah misalnya sama ya 10 kg per second. Massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau diartikan M.1 ditambah dengan M.2 akan sama dengan M total ya. Nah, M totalnya berapa? Ya, itu adalah penjumlahan dari massa 1 ditambah dengan massa 2. Jadi kalau ini dituliskan ini 10, berarti M totalnya adalah ini MT, M total ya, berarti nilainya 20 kilogram per second. Nah, itu adalah keseimbangannya. Jadi massa yang masuk, kalau masuknya 10, fungsi juga 10, yang dikeluarkan juga nilainya 10. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan massa yang keluar dari sistem ini. Ini sistemnya adalah T ya, pipa T atau pipa yang berbentuk huruf pipa apa berbentuk huruf T atau yang biasa dengan T elbow. Nah, teori sederhananya seperti ini. Ini tadi yang tadi diceritakan itu ya bisa diterjemahkan ke dalam hukum konservasi massa dan hukum konservasi energi. Ya, jadi teorinya adalah M dot in atau M dot out, massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar ya. Jadi kalau misalnya masuknya 10 kg per second, berarti jika sistem itu dirancang dengan sistem terbuka, maka yang keluar juga harus 10 kg per second ya, keluar dari sistem tersebut karena fluidanya mengalir ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisinya, teorinya adalah steady state. Ada yang bisa menjelaskan nggak seperti apa perbedaan antara steady state dengan unsteady? Ini kalau steady state lawannya kan ditambah un aja ya. Unsteady. Ada kondisi steady state, ada kondisi unsteady. Untuk kondisi state ini kondisinya adalah keadaannya mantap.
Mantap itu bukan berarti misalnya apa fluidanya itu mengalirnya secara mantap gitu, bukan. Maksudnya kenapa? Dengan kondisi ini asumsi ya, kondisinya itu mantap itu bisa diartikan tadi stabil ya, tapi secara aktual itu realnya ya itu nggak mengalami kondisi yang bisa dikatakan stabil 100%. Jadi kalau ini udah dapat mata kuliah mekanika fluida belum? Udah ya? Oke. Nah, di mekanika fluida itu nanti buka lagi ya di buku fluid mekanik itu ada namanya grafiknya itu, ini representasinya Y dan X. Untuk Y itu kecepatan, dan X ini adalah time ya, time atau waktu, dan ini kecepatan atau velocity. Kemudian grafik steady state itu grafiknya seperti ini. Nah, jadi kalau ini digambarkan range ininya ya, misalnya ini skalanya ini adalah kalau di sini 0, ini 1, 2, misalnya ini 3. Nah, artinya kecepatannya itu berkisar di angka 3. Misalnya 3,1, kemudian 2,9, kan turun ya, yang ini ya. Yang ini nih. Naik ke atas 3,1, 2,9, naik lagi 3, turun lagi 2,9, 2,8, kemudian 3 dan seterusnya. Ini yang dinamakan kondisi steady state. Definisi stabil itu ya secara aktual atau secara teori itu nggak ada. Misalnya kecepatannya selama 60 detik ya, atau 1 menit 60 meter per second terus, atau 10 meter per detik tanpa ada perubahan. Jadi dalam waktu 1 menit 10 terus. Nah itu nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya nanti juga bisa dibuktikan ya kalau menggunakan alat ukur. Alat ukur misalkan memompa ban ban sepeda ya atau ban motor, itu kan ada petunjuknya ya, yang speedometernya, yang kalau misalnya yang digital atau yang analog itu berapa, kalau yang bagusnya yang menggunakan digital yang berupa angka. Yang berupa angka nanti bisa kelihatan kecepatan angin yang masuk ke ban atau ke tempat tangki penampungan itu naik turun. Misalnya kecepatannya 10 meter per second, nanti belum didapatkan misalnya 10-nya itu manteng deh, atau dengan kondisi dalam waktu 1 menit 10 terusnya. Pasti ada perubahan. Misalnya dia akan turun 9,8, 10, terus naik lagi, turun dan seterusnya. Itu adalah yang dinamakan dengan steady state. Secara teori kondisinya dengan asumsi. Makanya kalau di mata kuliah termodinamika atau mekanika fluida itu ada namanya banyak asumsi. The realnya atau secara aktualnya ya di alam semesta ini nggak ada yang bisa stabil ya, karena angin yang bertiup juga pasti fluktuatif. Ya misalnya berdiri di pinggir pantai atau di atas gunung sekalipun, kalau diukur dengan alat ukur kecepatannya itu berubah-berubah. Nah, hanya ada di teori, tetapi dilakukan pendekatannya dengan asumsi adalah kondisinya steady, kondisinya stabil. Lalu bagaimana dengan yang kebalikan? Kebalikan itu artinya unsteady ya, unsteady, berarti yang kondisi ini. Nah, untuk kondisi ini grafiknya dia seperti ini.
Jadi terlihat jauh sekali defleksi antara kalau ini ditarik garis apa namanya, garis lurus ya. Nah, jauh range-nya ya. Beda dengan kalau yang ini. Kalau ini kan ya ditarik garisnya ya selisihnya sedikit. Nah, itu yang diasumsikan dengan kondisinya steady state, dan ini adalah kondisi yang kondisinya adalah unsteady. Dua kondisi ini seringkali dipergunakan untuk mengasumsikan yang pertama pada saat melakukan analisis atau nanti kalau melakukan simulasi menggunakan tools ya CFD, Computational Fluid Dynamics, itu juga bisa dipergunakan asumsi apa yang dimasukkan, apakah kondisi steady state atau kondisi unsteady. Lalu yang selanjutnya jika ditulis ke dalam persamaan, persamaannya itu ya steady state dengan asumsi stabil, massa dalam sistem tidak berubah seiring waktu sehingga nilai dm-nya itu sama dengan 0. Nah, bahasanya sama dengan 0 itu ini secara teori. Secara aktualnya kan ada deviasi, ada apa? Perbedaan ya antara kecepatan yang mengalir bisa fluktuatif walaupun dengan batas yang nilainya ada sedikit perubahan. Ya, lalu yang berikutnya adalah massa. Untuk massa, laju aliran massa masuk ke bagian ini m dot in, massa masuk sama dengan massa yang keluar, sehingga kalau dituliskan M1 ditambah dengan M2 sama dengan M3. Ini merupakan ilustrasi saja ya. Jadi kalau pipanya itu cabangnya banyak ya tinggal ditambahin aja M1 tambah M2 ditambah M3 ditambah M misalnya MX dan seterusnya. Itu adalah sama dengan M nilai totalnya. Kemudian M1 dan M2 itu menjelaskan atau mengartikan bahwa massa yang masuk itu dengan notasi 1 dan massa yang keluar notasinya 2. Dan kalau misalnya ini diterjemahkan ke dalam pipa bercabang, ada M3, berarti M3 itu adalah massa total antara massa yang masuk di saluran 1 ditambah dengan massa yang masuk di saluran 2. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mudah ya, jadi melakukan analisis semua kondisi itu bisa dilakukan analisis dengan termodinamika, pendekatan termodinamika dengan hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya tadi menceritakan massa, sekarang menceritakan tentang energi. Energi balance ya, atau balance itu artinya seimbang. Energinya harus seimbang, keseimbangan energi. Jadi kalau dituliskan ya ini energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Persamaan umumnya adalah ini, energi masuk dikurang dengan energi out, ini DE sistem per DT ya terhadap waktu. Jadi persamaannya adalah energi ini menyatakan bahwa laju perubahan energi dalam sistem selisih antara laju energi yang masuk
dan energi yang keluar. Nah, untuk energi ini bisa diartikan di dalam sistem ya. Di dalam sistem itu bisa saja nanti ada di dalam sistem yang tadi itu ada misalnya ada energi internal. Energi internalnya berarti energi yang dari fluida apa yang dipergunakan dari dalamnya. Jadi energi dalam yang ada di fluida. Kemudian energi kinetik berarti energi yang menyebabkan fluida tersebut bergerak. Kinetik kinestesis melakukan pergerakan. Lalu yang berikutnya adalah energi potensial. Nah, untuk energi potensial ini dipengaruhi oleh namanya gravity. Gravitasi ya. Gaya gravitasi. Nah, gravitasi ini memberikan pengaruh terhadap potensial energi fluida yang mengalir tersebut. Dan ditambah lagi ada bentuk energi yang lainnya. Nah, jadi kalau di total-total ya secara turunannya ya ini tinggal ditambahin aja. E-in ditambah dengan EK energi kinetik ya, ditambah dengan EP ditambah dengan energi bentuk lain ya, energi BL ya kalau disingkat, energi bentuk lain. Ini untuk yang masuk itu akan sama dengan energi yang keluarnya. Ya, lalu yang berikutnya adalah keseimbangan energi. Keseimbangan energi sama halnya dengan yang tadi massa ya. Kondisinya juga steady state ya, artinya energinya diasumsikan atau dianggap kondisinya stabil walaupun the realnya atau secara aktualnya ada deviasi atau ada pergerakan, ada perubahan energi. Oleh karena itu laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar, sehingga dituliskan ke dalam teorinya ini ya persamaannya energi masuk sama dengan energi yang keluar. Berikutnya energi yang masuk ke sistem yang dapat berupa energi termal, kerja, energi massa itu harus diimbangi dengan energi yang keluar dari sistem. Ini merupakan konsep dari balance energi atau keseimbangan energi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Karena konsepnya sederhananya seperti itu. Jadi keseimbangan massa, keseimbangan energi, massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Energi balance itu keseimbangan energi, energi yang masuk ke dalam atau dalam sistem harus sama dengan energi yang keluar dari sistem. Nah, untuk energinya kalau dikeluarkan ya, maksudnya dibagi-bagi ya, energi itu ada terdiri dari energi internal, energi fluidanya ya, kemudian energi kinetiknya, energi potensial, dan bentuk energi yang lain. Nah, oke, yang di virtual zoom ya, untuk yang di virtual zoom suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Stabil, Pak. Share screen-nya bisa jelas ya, terlihat ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian ini adalah yang selanjutnya kita akan masuk mulai melakukan analisis untuk HE, heat exchanger. Tadi cerita tentang energi. Nah, kalau di bagian ini ada energi apa yang masuk ya? Kalau di sini energi panas ya. Kan ada fluida dengan temperatur 70, kemudian 35 keluarnya,
Lalu di bagian sisi sebelah lain, sebelah yang lain ya, fluida A yang masuk dengan suhu 20, kemudian keluar temperaturnya meningkat menjadi 50 derajat Celcius. Nah, ini bisa dilakukan analisis dengan metode ini, dengan pendekatan ini. Jadi mass balance dengan energi balance. Nah, massa yang masuk ini sistemnya adalah HE ya, heat exchanger. Massanya berapa yang masuk ke sini? Misalkan untuk fluida B, misalkan massanya sebut aja misalkan M.B. Massa fluida B misalnya 10 ya. 10 kg per second. Dan yang ini misalkan di bagian ini M.A misalkan dengan massa yang sama ya. Bisa saja sih sistemnya ini massa yang masuk untuk fluida A nya misalnya 5 atau 8 atau 20 ya. Kita asumsikan misalkan dibahasakan ke kuantitatifnya 10 kg per second. Nah, jadi kalau dari teori yang tadi, yang yang keseimbangan massa, berarti kalau massanya masuknya 10, massanya 10 ya, berarti yang keluar di sini berapa? M dotnya harus dot B ya, harus sama juga 10 kg per second. Kenapa nggak dijumlah antara M dot B dengan M dot A? Karena di sini ada dinding, ada pembatas. Jadi ada pembatas itu ya nggak bercampur. Jadi fluidanya tidak mengalami campuran antara fluida B dengan fluida A. Nah, kalau di sini 10 kg per second, berarti yang keluar juga di sini M titik A-nya sama ya, 10 kg per second juga. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke HE-nya, heat exchanger. Nah, di bagian ini deskripsi sistem HE, heat exchanger. Ini kira-kira ada yang tahu nggak namanya HE tipe apa ini? Kalau membaca dari direction, dari tanda panah. Ini kalau diteruskan ya, ini kan panahnya dari sini masuk ya. Nah, dia ke sini nih. Yang ini ke sini. Artinya dia masuk ke dalam tipe counterflow, berlawanan arah. Yang satunya sana, yang satunya ke sana. Jadi lawan arah, counter. Flow itu aliran, jadi alirannya berlawanan. Nah, aliran berlawanan, walaupun di aliran berlawanan terjadilah proses perpindahan panas. Perpindahan panasnya dari mana ke mana? Yang pertama adalah karena panas itu berpindah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi kalau masuknya ini 70, ya kan lebih tinggi ya. Berarti panasnya pindah ke sini, masuk ke ini ya, ke ini. Nah, ini juga sama masuk sini. Inilah yang menyebabkan suhunya jadi naik. Suhu keluar ya untuk fluida A-nya karena panasnya pindah. Yang dari 70 dia pindah ke sini, ini pindah ke sini, perpindahan naik. Karena ada yang pindah, yang 70 suhunya jadi menurun. Karena yang sebagiannya pindah. Nah, pola alirannya yang counterflow karakteristiknya seperti ini. Pattern ya atau arah alirannya ini akan berbeda lagi jika arah alirannya itu misalnya yang ke sini.
Nah, bagaimana perpindahan panasnya? Apakah tetap sama? Misalnya 70 jika alirannya kebalik ya, yang ini berlawanan, yang apa sekarang kebalik, apakah keluarnya itu menjadi tetap sama 35? Nah, itu bisa saja mengalami perbedaan. Jadi HE itu banyak ya jenisnya, tipenya ada yang ini masuk ke counter, counter, counter apa? Flow ya. Counter flow kemudian eh, parallel flow. Apa parallel flow ini tulisannya parallel flow, counter flow, parallel flow, terus ada satu lagi cross flow. Itu cross flow. Nah, eh, tiga tiga apa? Tiga ini satu, ini dua, tiga ya. Tiga model ini bisa saja menghasilkan perbedaan output. Output yang di sini ya berbeda. Yang kalau di ilustrasi ini yang Flida B, ini Flida B ya, apa yang deskripsinya counterflow, keluarnya 35. Ini dengan parallel flow bisa saja berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena pada saat dia ngalir, ini kan ngalirnya keluarnya bareng. Artinya apa? Karena ibaratnya analoginya ya kalau dia jalan bareng ya panas yang pindahnya lebih banyak ya. Karena kan jalannya kan kalau yang ini nih. Ini ke sini nih. Nah, yang di sini ke sini, yang ini ke sini. Jadi karena jalannya berbarengan, panasnya ini dipindahkan ke apa? Ke sebelahnya, yang sebelahnya nerima. Berarti di bagian ini yang awalnya 35 ini bisa di bawahnya. Karena banyak yang pindah. Kan kalau yang ini kan sekilas saja. Berlawanan cross kontak sekilas sudah ada apa beda lagi fluida yang ngalirnya. Paling beda lagi fluida yang ngalir, tapi eh, time waktu pindah waktu apa time-nya ya, waktu pindahnya itu sekilas sudah berganti fluida. Karena sekilas sudah berganti fluida, maka ininya didapatlah segini. Tapi kalau misalnya itu paralel, jadi masuk masuk panas dan di sini masuk dingin, dia berjalan bersamaan terus dengan waktu yang agak lebih lama, panasnya kan lebih banyak ya yang dipindahkan. Jadi karena panasnya lebih banyak dipindahkan, maka di bagian ini yang awalnya eh, temperaturnya panas 70, ini apa 35 karena sudah banyak yang pindah berarti nilainya di bawah 35. Misalnya 30 derajat atau 28. Jadi nilainya akan di bawah. Ya. Nah, lalu yang berikutnya counterflow, parallel flow. Kalau yang cross flow itu alirannya silang ya, menyilang. Jadi alirannya saling ada persilangan. Jadi kalau ya mudahnya gambarnya ya cross silang. Jadi alirannya saling menyilang. Ya. Nah, karena alirannya menyilang juga memberikan pengaruh terhadap output yang nilai fluida temperatur yang dikeluarkan. Oke, itu ilustrasinya seperti itu ya. Nanti bisa dipahami ketika fluidanya itu counterflow, cross flow, dan parallel flow ini pasti akan mengalami perubahan. Analisisnya ya
tadi menggunakan hukum konservasi massa, kemudian hukum kekekalan energi. Nah, ini karena ilustrasinya berupa yang counterflow, maka ini kita bahas aja yang di apa di counterflow-nya itu. Untuk fluida B memiliki suhu awal 70, kemudian turun jadi 35. Itu kenapa turun ya? Karena ada proses perpindahan. Fluida A memiliki suhu awal 20 masuk ya di sini dan suhunya naik menjadi 50. Perpindahan kalor terjadi antara dua fluida yang mengalami sirkulasi atau yang dinamakan sirkulasi itu artinya perputaran dalam pipa. Ini piping ya. Kalau diteruskan ini ya pipanya bisa masih ada kelanjutan dan ini juga ada. Cuman yang diilustrasikan sebagian mengalami resirkulasi dalam pipa konsentris dengan fluida B di bagian luar dan fluida A di bagian dalamnya. Ini ada fluida A-nya dan ini adalah fluida B. Oke, itu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Jadi mudah. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana dengan konsepnya termodinamika? Untuk konsep termodinamika, adanya perpindahan kalor, heat transfer atau biasa dikenal dengan perpindahan panas. Perpindahan kalor terjadi dari fluida B, ini dari fluida ini ya, B karena fluidanya lebih tinggi suhunya, berpindah ke fluida yang A. Ini terjadi sesuai dengan prinsip dasar bahwa energi termal mengalir dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Jadi secara default, natural ya, secara alamiahnya itu ya panas itu akan mengalami perpindahan dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian masuklah ke keseimbangan energi. Tadi ada E in sama dengan E out ya, atau energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, sehingga kalau diturunkan ini tuh persamaan awalnya itu adalah ini ya kalau dituliskan ya, E masuk sama dengan E keluar. Massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Ini konsep awalnya dari sini. Kemudian diturunkan persamaannya menjadi ini. Q dot ya. Q dot itu artinya ada energi panas. Ini Q ya. Q apa simbol Q itu artinya simbol panas yang berpindah. B menuju A. Jadi panas B, panas fluida B ya, panas fluida B pindah menuju A. M dot B, M itu ya massa yang mengalir fluida B dikali dengan CPB. CPB apa? Kapasitas sini. Kalor spesifik. Masih ingat nggak kapasitas kalor spesifik itu apa? Kapasitas panas, apa kapasitas kalor. Kapasitas kalor artinya kemampuan dari suatu objek atau suatu benda untuk bisa menyimpan kalor. Itu adalah
kapasitas kalornya. Sama seperti kalau membayangkan antara bumi itu kan ada dua kondisi ya. Ada daratan, ada lautan. Yang lebih banyak menyimpan panas ketika cahaya matahari ke bumi itu daratan apa lautan? Hah? Lautan ya. Lautan ya, karena panas banyak diserap di laut, di air. Panas itu banyak menyerapnya di air, tapi kalau di darat nyerapnya sedikit. Jadi kalau diibaratkan ya ini tangki darat. Nah, ini tangki apa? Lautan. Jadi panas yang masuk ke sini ini lebih sedikit. Nah, inilah yang dimaksud dengan kapasitas kalornya. Kapasitas kalor dari fluida apa yang digunakan? Apakah menggunakan misalnya minyak jelantah atau minyak oli ya, atau misalkan lumpur ya, macam-macam fluida ya. Atau misalnya di bagian fluida B-nya beda lagi menggunakan air sumur atau air laut. Nah, itu adalah kapasitasnya. Jadi bayangkan kapasitas kalor spesifik itu adalah kapasitas dari secara spesifik ya fluida tersebut untuk bisa menyimpan energi panasnya. Nah, ini juga memberikan pengaruh. Jadi kalau misalnya si fluida A-nya ini banyak menyimpan energi, bisa banyak menyimpan energi panas, ya keluar-keluar bisa lebih naik lagi suhunya. Nah, itulah fungsi dari HE, heat exchanger. Jadi pada saat mau mendesain HE, ya pikirkan lagi fluidanya ini yang mau bersirkulasi, nyimpan atau menghisap atau menyedot panasnya itu seberapa banyak kapasitas kalor yang bisa diterimanya. Ketika kapasitas kalornya banyak yang bisa diterima, ya nanti outputnya di bagian ini ya keluarnya temperaturnya menjadi lebih meningkat. Oke, lalu yang berikutnya M.CB massa ya, massa laju massa untuk fluida A atau fluida B ya, ini fluida B. CPB berarti kapasitas kalor spesifik masing-masing. TB-in itu adalah temperatur di masuknya berapa suhunya. Kalau yang di sini kan tertulisnya 70, berarti temperatur masuknya 70 dan keluarnya 35. Harus sama dengan M.A yang di sini ya, dikali dengan CPA kapasitas kalor spesifik fluida A dikali dengan TA out ya. Kalau TA out berarti di sini ini keluar ya. Ini keluarnya 50 dan masuknya 20. Ya. Teori yang rumus ini ya turunan dari balance energinya. Keseimbangan energi ya. Ya energinya yang di bagian ini yang dilihat adalah energi heat, energi panas. Oke, mudah ya untuk itunya. Lalu yang berikutnya, konsep yang selanjutnya, konsep termodinamika per efisiensi penukar kalor. Penukar kalor itu ya ini ya, heat exchanger. Ini heat exchanger itu penukar kalor bergantung pada laju perpindahan kalor. Jadi HE heat exchanger ini pengaruhi laju perpindahan kalor, seberapa efektif kalor yang dipindahkan antara dua fluida. Nah, nanti menjadi pertanyaan seberapa efektifnya itu ya ada hubungannya. Misalnya kalau ininya kecepatannya 10,
kecepatan fluida yang mengalir ya, 10 meter per second. Kalau yang ininya mengalirnya 10 sama meter per second, kalau misalnya ini dirubah menjadi 5, lebih lambat mengalirnya, gerakannya lebih lambat 5 meter per second, jelas akan berpengaruh terhadap outputnya. Karena kan kalau yang satunya ngalirnya set, cepatnya satu cepat, tapi yang ini pelan gerakannya. Karena pelan berarti ada panas yang berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Lalu yang berikutnya adalah faktor seperti panjang pipa. Panjang pipa juga memberikan kontribusi dalam hal panas yang berpindah. Material pipa ini material ya. Material itu ya dinding dinding pipa, dinding pipa. Dinding pipa ini ya materialnya apa? Apakah materialnya dari misalkan besi, baja, atau dari misalnya plastik misalkan ya. Nah, ini akan memberikan pengaruh terhadap output yang dikeluarkan. Karena ada thermal conductivity. Thermal conductivity itu ya artinya kemampuan dari material tersebut untuk bisa memindahkan panas dengan cepat. Thermal conductivity ya. Lalu yang berikutnya adalah kondisi yang di bagian ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, di bagian ini ada perbedaan lagi. Ini ada sistem. Ini yang garis ini ya. Putus ini perspektifnya atau sudut pandangnya adalah kita melakukan analisisnya itu yang dinamakan sistemnya di sini, yang di zona ini ya, zona garis putus-putus. Sistem dengan nilainya itu Q CV sama dengan 0, dan di bagian ini fluida A ini sistemnya di sini. Jadi bukan menganalisis keseluruhan, tapi yang dianalisis yang sebagian ini, sebagian garis ini yang putus-putus itu. Sistem fluida A Q CV itu ya ini tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama dulu, yang pertama berarti membahas yang ini ya, kondisi A. Secara keseluruhan, secara sistem keseluruhan penukar kalor CV-nya itu CV-nya sama dengan 0. Dalam pendekatan ini volume kontrol mencakup seluruh penukar kalor. Jadi di bagian ini melakukan analisisnya itu mencakup seluruh permukaan kalor, termasuk aliran fluida A dan fluida B. Fluida A masuknya berapa temperaturnya, dan fluida B masuknya berapa temperaturnya dan keluarnya. Di bagian inilah terjadi proses perpindahan panasnya. Nah, di sini ada distribusi panas atau panas yang mengalami perpindahan. Kemudian yang berikutnya sistem keseluruhan penukar kalor. Yang pertama, terjadilah keseimbangan energi. Berarti ini masuk ke hukum 1 termo ya. Hukum 1 termodinamika. Kalau diturunkan, ya persamaannya ini. Panjang nggak persamaannya ya? Ini turunan dari keseimbangan energi tadi.
energi masuk sama dengan energi keluar. E in, teori awalnya dari sini. Ini teori besarnya nih, balance energi. Kemudian dilanjutkan, di bagian ini ada yang namanya Q CV dikurang W CV ditambah dengan M dot masuk, massa fluida yang masuk, ditambah dengan dalam kurung ya, dalam kurung ini ada H plus V kuadrat dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi dikurang dengan M dot keluar. Nah, jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Karena sistem berada dalam keadaan steady, ini asumsi lagi. Steady state itu adalah asumsi atau anggapan ya, anggapan perubahan energi dalam sistem adalah nilainya 0. Kemudian tidak ada perpindahan panas. Ini tidak ada perpindahan panas QCV dan tidak ada kerja di bagian tersebut. Ya, lalu yang berikutnya yang dilakukan analisis adalah sistem B. Sistem B hanya fluida A. Ini special for fluida A. Pertama adalah pendekatan kontrol volume kontrol hanya mencakup untuk fluida A. Fluida A ya berarti fluida yang ini aja. Dan fluida B-nya itu tidak diamati di bagian ini. Sehingga di sini dituliskan Q CV-nya nilainya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena di bagian sebenarnya itu ada pengaruh dari fluida B. Nah, itulah yang menyebabkan tidak terjadi keseimbangan energi. Nah, ya karena hanya yang dianalisisnya di bagian ini, heatnya berarti nanti persamaannya QCV ditambah dengan M dot masuk, massa fluida yang masuk akan sama dengan massa fluida yang keluar. Untuk nilai QCV, laju perpindahan panas dari fluida A ke fluida B karena sistem ini asumsinya adalah steady state, maka kinetik energi ini V kuadrat per 2 itu kecepatan fluida yang mengalir dibagi 2 itu adalah EK ya, energi kinetik, dan GZ itu energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi. Umumnya ini GZ-nya itu kalau tidak ada ketinggian ya ini dicoret diabaikan ya. Biasanya diabaikan. Tapi kalau ada pengaruh ketinggian, HE tersebut terpasang di kondisi yang tinggi, ini baru nanti nilai GZ-nya itu diaktifkan persamaannya. Selanjutnya dalam pendekatan ini volume kontrol CV hanya mencakup fluida A. Keseimbangan energi dapat disederhanakan menjadi ini. Nah, ini dari persamaan yang tadi, yang panjang tadi ya, yang ini.
Nah, yang persamaan yang ini kalau di sederhanakan, didapatlah persamaannya menjadi ini, Q CV sama dengan M dikali A, H keluar dikurang dengan H masuknya. H itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Entalpi ya. Entalpi keluar dikurang dengan entalpi masuknya. Menunjukkan bahwa laju perpindahan panas QCV ke fluida A menyebabkan adanya perubahan entalpi untuk fluida A. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada ini masuk lagi ke model HE yang bentuknya seperti ini. Kalau tadi counter flow, kalau ini yang di bagian ini lihat directionnya, ini juga berlawanan ya, tapi berlawanannya itu counter flow-nya banyak fluida yang bukan fluida, maksudnya piping yang melakukan kontak. Di bagian ini ada 1, 2, 3. Jadi ada 1, 2, 3. Sedangkan kalau yang ini ya hanya satu, satu apa? Satu pipa ya. Kalau ini ada 3, 1, 2, 3. Walaupun satu pipa. Tapi karena dibuatnya melingkar-lingkar atau apa berputar-putar. Jadi kondisi ini yang menyebabkan banyaknya panas yang mengalami perpindahan karena luas kontak ya, luas permukaan luas ini luas apa kontak permukaannya itu menjadi lebih banyak, lebih luas. Yang pertama adalah prinsip perpindahan panas. Untuk HE, heat exchanger berfungsi untuk mentransfer panas dari fluida tanpa adanya mixing atau pencampuran fluida tersebut. Dalam gambar ini diilustrasikan masuknya 15 derajat, tekanan 300 kPa ya, kilo Pascal. Untuk state itu ya state itu keadaan satu, masuk ke sistem setelah menerima panas dari refrigeran, air keluar, ini fluidanya water ya atau air keluar, naiknya menjadi berapa nih? Keluarnya di sini. Ini ada kesalahan, ini keluarnya menjadi apa? Oh ini nih, yang 4 ya. Masuk 1, ini dia jelaskan apa menjelaskan di sini, ini masuknya 15, tapi di bagian ini ada fluida yang keluar 35, dan ini juga keluar di bagian nomor 2 25. Yang ini terjadi penurunan, yang ini terjadi penurunan suhu juga ya. 70 keluar 35. Ini bukan penurunan, ini 15 naik jadi 25. Ini kan 15 derajat ya, waternya 15, keluarnya menjadi 25. Di sisi lain ini yang diilustrasikan misalnya menggunakan refrigeran R tipe ya, ini kodenya R134A, masuk melalui HE heat exchanger dengan temperaturnya itu 70 Celcius dan tekanan 1 megapascal untuk state 3, keadaan 3.
Kemudian kehilangan panas sehingga suhunya turun menjadi 25 Celcius. Suhunya jadi di bagian ini. Nah, ini mengalami penurunan. Ini ceritanya menceritakan state 2 ya. Antara state 3 dengan state 2, ini state 1 dengan state 4. Jadi 1 dengan 4, ini 3 dengan 2. Jadi 3 dengan 2. Ya, untuk melakukan analisa atau bagian ini masih menggunakan pendekatan hukum pertama, termodinamikanya. Jadi kalau dituliskan di bagian ini, Q keluar, kalor yang keluar oleh refrigeran itu akan sama dengan kalor yang diserap. Ya, ini adalah R itu refrigerannya ya. Refrigeran, Q keluar oleh refrigeran akan sama dengan Q yang diserap oleh air. Panas yang dilepaskan oleh refrigeran pada proses pendinginan digunakan untuk menaikkan suhu air. Kemudian konsepnya di perpindahan panas, heat exchanger perpindahan kalor terjadi melalui dinding penukar panas di mana tidak ada kontak. Artinya kalau tidak ada kontak, fluida water dengan refrigeran ini tidak mengalami pencampuran sehingga tidak bercampur pada saat keluar di state 2 dan state 4-nya. Jadi state 2 dan state 4 itu tidak mengalami proses pencampuran. Panas ditransfer melalui mekanisme, ada dua mekanisme yang terjadi. Yang pertama konduksi dan konveksi. Jadi pada sistem HE ini ada dua hal yang terjadi. Perpindahan panas secara konduksi dan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Untuk radiasinya ya tidak terjadi atau tidak terjadi perpindahan panas secara radiasi. Karena kalau perpindahan panas secara radiasi itu akan membutuhkan adanya media rambat. Nah, media rambatnya ini kan nggak ada. Jadi panasnya itu yang pertama merambat melalui ini dinding ya. Ini kebalik ya, karena merah. Jadi merah itu berarti dari arah panahnya itu arah dari sumber panas, panasnya lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian untuk analisis energi water, energi yang diserap oleh air dapat dihitung dengan persamaan. Nah, ini adalah persamaannya. Berapa energi yang dikeluarkan atau yang diserap oleh air, karena airnya di state 1 dan state 2 ya, kondisi keadaan 1 dan keadaan 2. Nilai Q itu adalah heat flux, kalori yang diserap, M adalah massa aliran, C adalah kapasitas panas spesifik air ya, kapasitas panas spesifik air ya, sama seperti tadi yang dijelaskan, kemampuan dari fluida air untuk menyerap panas. Dan delta T ini merupakan selisih temperatur masuk dengan temperatur keluar atau temperatur keluar dengan temperatur masuk
Jadi kalau masuknya 15 dan ini adalah keluarnya 25. 25 dikurang 15. Lalu yang selanjutnya refrigeran. Refrigeran ini yang fungsinya melepaskan energi panas. Jadi refrigeran itu membuang energi panas. Dia jadi ngeluarin melepaskan panas sambil menyerap ini air suhunya supaya terjadi penurunan suhu 70, masuknya 70, keluarnya 25, sehingga kalori yang dilepaskan ini juga sama. Nah, nilainya. Nah, ini kembali lagi ke keseimbangan energinya, energi yang berpindah dari water dengan energi yang berpindah dari fluida R134 ya, refrigerannya. Ya, lalu di bagian akhir adalah efisiensi sistem. Untuk efisiensi sistem, HE bergantung pertama, tadi ada dipengaruhi oleh laju. Laju perpindahan kalor, karena ada perbedaan suhu antara fluida air dengan refrigeran, dan sistem desain ya, desain sistem atau kondisi desainnya itu seperti ini. Ini juga memberikan pengaruh. Beda halnya dengan yang tadi hanya ini, terus keluarnya di sini hanya satu pipa ya yang mengalami kontak. Kalau ini ada 1, 2, 3. Jadi dibuat melengkung atau dibuat berbelok-belok. Nah, ini yang dimaksud dengan desain sistemnya. Desain sistem itu memberikan pengaruh terhadap output yang dikeluarkan, yang bisa menyebabkan terjadinya area peningkatan perpindahan kalor. Jadi area perpindahan kalornya lebih banyak mengalami peningkatan. Ya, oke, baik, sampai sini ada apa yang mau ditanyakan untuk HE ya, heat exchanger. Jadi apa mudah ya untuk melakukan analisis terhadap heat exchanger. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, di bagian akhir perkuliahan ada feedback ya dari materi yang diceritakan di perkuliahan tadi. Tadi sudah dibahas mengenai Pipati ya, T elbow. Untuk yang di virtual Zoom, share screen-nya
sudah keluar ya, bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Nah, di bagian ini adalah yang tadi diceritakan ada panas untuk dipati ya. Air bersuhu panas suhunya 70 Celcius dicampur dengan air temperatur 20 Celcius. Jika sistemnya ini analisisnya sistem terbuka. Jika perbandingan massa panas, air panas dengan massa air dingin itu 2:3. Jadi kalau 2:3 berarti ada perbedaan antara fluida panas, masanya ya, massa yang masuk dengan massa yang keluar itu ada perbedaan, perbedaannya ada 2:3. Yang menjadi pertanyaan, berapa suhu campuran akhir? Nah, ini analisisnya dengan hukum apa konservasi massa ya, karena yang ditanyakan campuran akhir, balance energi, karena suhu campuran akhir, keseimbangan energi. Lalu yang berikutnya ini masih cerita sama, tapi variasinya dibedakan. Ada shower memiliki debit panasnya itu 0,5 kg per second dengan temperatur masuknya 80 dan air dingin 1 kg per second 25 Celcius. Ini suhu campuran. Suhu campurannya berapa yang keluar dari shower tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah jika suhu campuran air panas 90 Celcius dan air dingin 20 Celcius adalah 50. Dan massa air panas ini 3 kg, yang menjadi pertanyaan berapa massa air dingin yang diperlukan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah massa air dinginnya. Ini melakukan analisisnya dengan karena menceritakan massa berarti konservasi massa. Hukum konservasi massa ya. Lalu yang berikutnya, berapa banyak energi yang dilepaskan oleh 2 kg air panas yang suhunya 20 Celcius saat bercampur dengan air dingin hingga campurannya yang dicapainya 40 Celcius. Berarti pendekatannya dengan hukum konservasi energi untuk energi panas. Lalu yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya ini air panas 5 kg. Itu massa ya, massanya 5 kilo. Pada temperatur 60 Celcius dicampur dengan air dingin, massanya 20 kg dengan suhu 20 Celcius. Berapa suhu campuran? Berarti keseimbangan energi yang dilakukan. Nah, lalu yang berikutnya masuk ke HE. Tadi diceritakan tentang HE, heat exchanger. Jika kapasitas panas spesifik fluida B nilainya ini ya 4,2 kJ per kilogram Celcius dan massa fluida yang mengalir 2 kg per second, berapakah jumlah kalor yang dilepaskan oleh fluida B saat suhunya turun dari 70 Celcius menjadi 35? Berapa terjadi penurunannya? Selanjutnya fluida A menyerap panas dari fluida B. Berarti kalau fluida A menyerap dari fluida B berarti temperaturnya lebih tinggi ya. Fluida B-nya lebih tinggi dari fluida A. Fluida A menyerap kalor. Berarti kalau fluida A menyerap kalor temperaturnya lebih rendah dan yang lebih tingginya fluida B, sehingga suhunya naik. Yang awalnya 20 naik jadi 50 dan kapasitas panas spesifik 4,2 kJ dan kalor yang diserap ini 294 kJ second. Berapa massa fluida yang mengalir tiap detiknya? Ini masuk ke hukum konservasi massa ya. Yang pertanyaan melakukan analisisnya.
Lalu yang berikutnya, jika diketahui efisiensi perpindahan kalornya itu 80%. Nilai efisiensi HE 80%, berapa jumlah kalor aktual? Nah, kalor aktual atau kalor yang sesungguhnya itu yang ditransfer dari fluida B ke fluida A. Jadi perpindahan panasnya ini yang terjadi di heat exchanger itu 80%. Selanjutnya di bagian berikutnya adalah jika massa fluida B 1,5 kg per second, suhu awalnya 70 Celcius dan suhu akhirnya 35, kemudian dilepaskan sebesar 264,6 kJ per second untuk nilai kalor ya. Tentukan kapasitas panas spesifik. Berarti yang ditanya itu adalah nilai C-nya, kapasitas kalor ya, kapasitas panas spesifiknya. Dan di bagian akhir, jika fluida A dan fluida B memiliki kapasitas panas spesifik sama, jadi antara fluida A dengan fluida B ini kapasitas spesifik fluidanya itu sama, 4,2 kJ per kilogram, dan massa aliran masing-masing 2 kg per second. Berapa suhu akhir? Suhu akhir itu ya suhu keluar ya dari heat exchanger tersebut untuk nilainya. Jika perpindahan kalor sepenuhnya nilainya efisien dan suhu awal fluida 20 Celcius dan fluida B 70 Celcius. Nah, dari ke 10 soal ini itu melakukan analisisnya, pendekatannya menggunakan hukum termodinamika ke-1. Jadi keseimbangan energi, keseimbangan massa, aplikasinya ya ke bagian ini. Oke, itu adalah feedback dari perkuliahan ya di sore hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Kemudian kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, nah saya akan input absen perkuliahan ya di sore hari ini untuk kelas A ya. Termodinamika ini ya, kelas A. Nah, di bagian ini kelas A. Ini pertemuan ke berapa nih? 14 ya. Iya, pertemuan ke-14. Berarti ini presensi ke-14. Oke, yang pertama ini kelas A ya. Nah, ini ada kelasnya, kelas A. Yang terregistrasi 32. Yang pertama Gideon siapa? Gideon Pahala Satria. Hadir Pak, saya melalui online karena masih hujan Pak, izin Pak. Oke. Kemudian Rashan Rabani. Saya hadir Pak, di online juga Pak. Sorry. Hadir Pak, saya di online. Bentar ya. Share screen-nya yang untuk virtual Zoom kelihatan ya di layar ya. Terlihat Pak. Gideon Pahala ada ya. Rashan Rabani. Kemudian Fauzan Hadir Rizky. Pak, saya Pak. Gimana? Siapa? Fauzan Rizky ada ya? Hadir Pak, saya Pak. Terus Bergas Pradipta. Hadir Pak, hadir melalui online Pak. Oke, kemudian Aufa Haikal Permana. Oke. Kemudian Emmanuel Christopher. Oke.
Kemudian Nindya Puspita Ningrum. Ada yang nomor 7 ya, Nindya Puspita Ningrum, nggak ada ya? Oke. Kemudian Patrick Benedict. Ada siapa? Itu siapa ya? Patrick Benedict bukan? Bapak, Nindya hadir, Pak. Maaf, tadi saya dari toilet. Oh. Kemudian Patrick Benedict ada. Terima kasih, Pak. Patrick Benedict si Manungkalit nggak ada ya. Kemudian Hafiz Ahmad Rahardi. Hadir, Pak. Oke. Terus Nadif Putra Ramadhani. Ada Nadif Putra Ramadhani. Oke, nggak ada. Kemudian gimana? Nadif. Ini Nadif enggak, Nadif ada enggak? Enggak ada ya. Nadif Putra Ramadhani, kemudian Akila Adi Ramadan ya. Ini siapa? Yang ini Akila ya. Kemudian Cep Bubun, Raditya Pascal, Dwiandra Muhammad Sakti Pramana Putra. Hadir, Pak. Oke, di itu ya. Muhammad Fadel Rohman. Ada? Hadir, Pak. Oke, terus Reynat Ananda Nugroho. Henanda Nanggalo. Kemudian Wibi Reska. Hermawan Prastyo. Hadir, Ada? Pak. Ada ya. Ilham Mahendra. Ada Ilham Mahendra? Hadir, Pak. Oke, terus Dimas Aditya Rahman. Hadir via online, Pak. Oke, kemudian Alfarel Haki Prihantoro. Hadir via online, Pak. Prananda Setiawan. Hadir, Pak. Kemudian Ikhwan Nur Hakim Wijaya. Hadir, Pak. Ini Ikhwan ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya lagi nganterin saudara saya. Iya, soalnya namanya iPhone. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Saya belum ganti. Kemudian Fatur Lutfir. Ada? Hadir, Pak. Via online. Jauza Prayata. Apa? Ada ya? Habib Musa. Hadir, Pak. Via online, Pak. Oke, terus Ahmad Safik. Kemudian Rido Ardi Pangestu. Ada? Siapa? Rido Ardi ya, Pangestu nggak ada ya? Oke, kemudian Muhammad Alfian Nizar. Hadir, Pak. Lalu yang terakhir ya, Muhammad Rafli Saipullah. Oke. Nah, itu adalah input absen untuk pertemuan ke-14 ya. Ya, oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan yang secara offline atau online, mungkin saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini, untuk mata kuliah termodinamika. Nanti mungkin di minggu depan ya ada pertemuan lagi. Jika tidak ada halangan, saya ucapkan selamat sore yang sudah hadir di virtual Zoom. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Manusia.